Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan kelompok saya Gifania Zkia Herani, Saya Gani Fala Yuansyah, dan saya Nisrina Gina Rafifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait hadis bab tentang Menghidupkan tanah yang mati. Sebelum kita ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sani Insan Muhammadi selaku guru pengampu mata pelajaran Bulughul Maram. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan terkait hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gani Fala Yuansyah dari kelompok 7 bab menghidupkan tanah yang mati. Nah, tanah yang mati di sini ada bukan berarti tanah yang tandus ataupun tanah yang kering. Tanah ini adalah yang sebelumnya tidak ada jejak manusia ataupun belum diolah oleh manusia. Bisa dikatakan tanah yang mati adalah jauh dari keramaian agar supaya tidak ada dugaan itu milik mereka ataupun tidak ada dugaan bukan milik mereka. Syarat untuk menghidupkan tanah yang mati ada dua. Yang pertama bukan milik seorang muslim. Apabila milik seorang muslim maka harus ada izin syar'i terlebih dahulu. Yang kedua adalah yang menghidupkan tanah adalah seorang muslim. Apabila orang kafir maka tidak boleh menghidupkan tanah di wilayah muslim. Nah, memakmurkan tanah yang mati yaitu apabila kalian melakukan atau menghidupkan itu apabila kalian hidup ke hutan dan menemukan sebuah bidang tanah yang kosong yang tidak ada jejak manusia ataupun yang belum ada campur tangan manusia, itu lalu kalian tanami oleh tanaman ataupun kalian membangun rumah di atas tanah tersebut, maka tanah itu sudah menjadi milik kalian yang sebelumnya statusnya bukan milik siapa-siapa, lalu kalian membangun rumah atau menanaminya, itu sudah menjadi sah secara syar'i. Lalu hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Al-Sob Ibnu Jasamah Al-Laisi memberitahukan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah dan Rasulnya. Nah, maksudnya yang boleh membatasi persoalan tanahnya hanya Rasul dan Allah saja. Yang dimaksudkan tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah kecuali hukum-hukum Allah, yaitu syariat atau syariat Islam. Dalam syariat Islam ada dua macam tanah. Yang pertama tanah usyriah, yang kedua tanah kharijiyah. Dan syariat Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci dengan mempertimbangkan dua aspek yang terkait dengan tanah, yaitu zat tanah, yang kedua manfaat tanah, yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Tanah usyriah yaitu tanah yang penduduknya masuk Islam tanpa melalui peperangan. Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu baik zatnya maupun manfaatnya, ya, yang berarti bahwa pemiliknya bisa memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan dan mewakafkannya. Tanah usyriah ini jika bentuknya tanah pertanian maka wajib dibayar zakat. Maka wajib terkena kewajiban zakat. Apabila tanah pertanian ini tidak ditanami maka tidak terkena kewajiban tanah. Lalu jika tanah usyriah ini bukan tanah pertanian melainkan tanah pemukiman maka tidak ada kewajiban zakat. Dan apabila tanah ini diperjualbelikan maka tanah ini ada zakat perdagangan. Nah, jika tanah usyriah ini dibeli oleh non-muslim maka tidak terkena kewajiban zakat karena non-muslim tidak ada kewajiban zakat. Nah, yang kedua adalah tanah kharijiyah. Kharijiyah ini tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui perang atau perdamaian. Tanah kharijiyah ini zatnya itu milik negara namun manfaatnya milik individu. Maka meski tanah ini bisa diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan atau digadaikan, namun tidak bisa diwakafkan seperti tanah usyriah yang milik diri sendiri, yang zatnya milik individu. Tanah kharijiyah ini jika berbentuk tanah pertanian maka terkena kharaj atau pajak. Nah, yang akan yaitu pungutan kharaj itu pajak pungut, yaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali baik ditanami ataupun tidak ditanami, maka harus tetap dibayar. Jika tanah kharijiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal berupa tanah pemukiman, maka ia tidak terkena kewajiban kharaj. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat seperti tanah usyriah. Kecuali jika tanah itu diperjualbelikan maka terkena kewajiban zakat perdagangan. Namun kadang kharaj dan zakat itu harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. Yaitu jika ada tanah kharijiyah yang dikuasai melalui perang akan terkena kharaj abadi, lalu tanah itu dijual kepada muslim akan terkena zakat. Dalam kondisi ini kharaj dibayar terlebih dahulu dari hasil tanah pertaniannya, lalu jika sisanya masih mencapai nisab zakat pun wajib dibayar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari 3 hadis yang pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan hadis selanjutnya. Hadis ke-735.
dari aplikasi Google Marom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa lahu min hadithi Abi Sa'idin misluhu wa huwa fil Muwatta'i mursalun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan membuat kesusahan dan jangan membalasnya. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayatnya yang lain ada hadis serupa dari Abu Sa'id dalam kitab Al-Muwatta, hadis itu mursal. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah jangan membuat kesusahan dan jangan membalasnya. Maksudnya adalah memaafkan kesalahan orang lain itu merupakan akhlak yang mulia yang penting dimiliki oleh umat muslim. Dan Rasulullah SAW terus mendorong umat muslim agar menjadi pemaaf dan mencontoh sikap pemaaf dari kehidupan sehari-harinya beliau. Kemudian untuk hadis selanjutnya, hadis ke-736, wa an Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Jarudin. Dari Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membatasi suatu tanah maka ia menjadi miliknya. Riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut Ibnu Jarud. Pada hadis ini menjelaskan bahwasannya membatasi atau memagari tanah menjadi tanah itu miliknya atau menjadi tanah itu sebagai miliknya. Ukuran yang dianggap dalam hal ini adalah yang bisa disebut dengan pagar atau dinding. Kemudian, adapun jika hanya menaruh di sekeliling tanah bebatuan atau dinding kecil yang masih bisa dilalui atau menggali parit di sekelilingnya, maka ia tidak bisa memiliki. Namun ia lebih berhak menghidupkannya daripada yang lain, dan ia tidak boleh menjualnya kecuali setelah dihidupkannya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis ke-737. Wa an Abdillah bin Mughaffalin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an antanan limasyiyatihi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Dari Abdullah ibnu Mughaffal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggali sebuah sumur maka baginya 40 hasta untuk minuman ternaknya. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Hadis ini menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa menggali sumur maka ia berhak mendapatkan 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Di sini dijelaskan bahwa siapapun yang menggali sumur maka ia sebagai penyelamat kehidupan dan berjasa bagi kelestarian alam. Dan apa sih kata sebagai kandang ternaknya? Dari hadis tersebut memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak yang bermata pencaharian sebagai pengembala, kemudian peternak. Maka hadiah sebidang tanah untuk kandang ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan. Jadi orang yang membuat sumur diberi hak lahan pemeliharaan ternak 40 hasta atau kurang lebih 20 meter. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu hadis dari Alqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Alqamah bin Wa'ilin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bihadramauta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sepetak tanah di Hadramaut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan untuk hadis selanjutnya itu hadis dari Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'a az-zabayra qudara farasi fajara al-farasa hatta qama thumma rama sawtahu faqala atuhu haitsu balagha sawtu. Rawahu Abu Dawud wa fihi dha'fun. Hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanah kepada Zubair sejauh lari kudanya. Maka ia melarikan kudanya hingga berhenti, kemudian ia melempar cemetinya. Lalu beliau bersabda, berikanlah padanya sejauh lemparan cemetinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan padanya terdapat kelemahan. Nah, di dalam kedua hadis ini saling berkaitan, di mana hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah kepada ayahnya Alqamah dan juga kepada Zubair. Nah, tujuan dari pemberian tanah ini tiada lain ialah supaya tanah ini digarap, dihidupkan. Atau seringkali kita sebut dengan sebutan ikto. Perlu teman-teman ketahui, ikto merupakan tanah yang diberikan kepada masyarakat, di mana tanah itu diberikan oleh pemimpin atau oleh seorang imam, dengan tujuan agar tanah itu dihidupi atau digarap, ditumbuhi sehingga hidup. Dan perlu
Teman-teman ketahui juga bahwasannya tanah yang diberikan ialah tanah yang mati, yang tidak sedang digarap atau yang tidak ditanami oleh tumbuhan. Selain itu juga, tujuan Rasulullah memberikan tanah ini ialah tiada lain supaya ayahnya Alqamah dan juga Alqamah berupa Zubair untuk menghidupkan tanah itu. Adapun syarat-syarat iqta, yaitu yang pertama ialah tanah yang diberikan ialah tanah yang kondisinya mati, bukan merupakan tanah yang sedang digarap, bukan tanah perkebunan ataupun tanah yang sedang ditanami tanaman, dan juga bukan merupakan tanah yang dijadikan ladang. Jadi kondisi tanahnya benar-benar mati, benar-benar tidak dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Lalu untuk syarat yang kedua ialah tanah itu diberikan oleh seorang pemimpin atau oleh seorang imam di dalam sebuah kepemerintahan atau sebuah negara. Jadi iqta sendiri tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, di mana iqta ini hanya dilakukan oleh imam atau pemimpin yang memberikan tanahnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk dikelola. Jadi ketika seorang masyarakat ingin melakukan iqta itu tidak bisa, karena pada dasarnya hanya imam atau pemimpin yang bisa melakukannya. Lalu untuk syarat iqta yang ketiga yaitu tanah yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya atau ukurannya yaitu sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dari masyarakat atau penduduk sekitar mampu mengelolanya. Jadi ketika ada satu pemimpin atau satu imam yang memberikan sebidang tanah, maka besarnya harus ditentukan dengan kemampuan dari seorang masyarakat mampu mengelolanya seberapa besar. Misal, ketika ada satu pemimpin yang memberikan sebesar tanah dengan 2 hektar luasnya kepada seorang masyarakat, maka sebelum diberikan tanah 2 hektar itu harus mampu dipastikan dulu apakah masyarakat ini atau seorang ini mampu mengelolanya dengan baik tanah sebesar 2 hektar itu atau tidak. Karena hal ini dikhawatirkan ketika seorang pemimpin memberikan tanah melebihi batas atau kapasitas kemampuan masyarakat, hal ini akan memberatkan. Selanjutnya untuk syarat yang keempat yaitu jika seorang penerima tidak mampu mengelola tanah yang telah diberikan dengan baik, maka seorang pemimpin selaku pemberi tanah itu boleh menarik kembali tanah yang sudah diberikan. Karena percuma saja ketika seorang pemimpin memberikan tanah kepada masyarakat, namun masyarakat tidak mampu mengelolanya dengan baik, daripada tanah itu terbengkalai, tidak dikelola, tidak ditanami dengan tanaman ataupun menjadikan ladang, lebih baik seorang pemimpin menarik kembali tanah yang sudah diberikan. Karena kan tujuan dari iqta sendiri yaitu menghidupkan tanah yang telah mati. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu syarat yang kelima, bahwasannya seorang imam atau seorang pemimpin berhak memberikan tanah untuk dijadikan sebagai sarana umum. Salah satu contohnya seperti seorang pemimpin memberikan tanah kepada masyarakat, lalu masyarakat dikelola menjadi sarana-sarana umum seperti dijadikan lapak pasar, dijadikan taman, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu hadis dari salah seorang sahabat Nabi. Wa an rajulin minas sahabati radhiyallahu anhu qala Ghazawatu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqulu an-nasu syurakahu fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Rawahu Ahmadu, Abu Dawud wa rijaluhu thiqatun. Hadis diterima dari salah seorang sahabat Nabi SAW, semoga Allah meridhoinya. Ia telah berkata, aku berperang bersama Rasulullah SAW dan aku mendengar bahwasannya beliau bersabda, orang-orang akan bersekutu dalam 3 hal, yakni rumputan, air, dan api. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan para perawinya dapat dipercaya. Hadis ini menjelaskan ketika seseorang menggarap suatu tanah yang diberikan oleh seorang pemimpin, lalu di tanah yang digarapnya itu terdapat sebuah sumur yang di dalamnya banyak air yang melimpah, dan maka orang yang menggarap tanah itu lebih berhak untuk mengonsumsi atau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan air sumur itu daripada siapapun. Lalu sisanya boleh diberikan untuk kaum muslimin dan Rasulullah SAW jika pada saat itu. Namun jika pada saat ini ketika seseorang menggarap tanah yang diberikan oleh pemerintah atau pemimpin lalu ada sumur, maka seorang masyarakat atau orang yang menggarapnya itu lebih berhak atas kepemilikan atau pengonsumsian air di dalam sumur itu dibanding siapapun. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya batas daerah terlarang kepemilikan tanah dari sumur ialah hal yang pertama yaitu ketika keadaan sumurnya sudah ada sejak dahulu sebelum tanah itu digarap, lalu seorang penggarapnya itu memperbaharui sumurnya itu dengan menggalinya lagi, maka batasnya ya 50 hasta atau 40 hasta. Lalu keadaan yang kedua yaitu ketika sumurnya itu baru atau ketika sumurnya itu baru ada dan digarap ketika penggarapnya itu menggali sumurnya, maka batasnya ialah 25 hasta. Lalu keadaan yang kedua yaitu kepemilikan tanah dari pohon atau pohon kurma. Maka kepemilikan tanah dari pohon atau pohon kurma
yang berada di dalam tanah mati yang sedang digarap ialah sepanjang dahan atau pelepah kurmanya atau dahan atau pelepah pohon. Lalu untuk batas daerah terlarang terkait kepemilikan atau batas kepemilikan tanah dari rumah yang dibangun di atas tanah yang mati, yaitu seluas tanah yang di sekitarnya ada tempat pembuangan sampah atau di sekitarnya itu ada tempat pemberhentian unta atau mobil. Nah, gimana teman-teman terkait pembahasan hadis-hadis tadi? Apakah cukup dimengerti? Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami oleh kalian semua ya. Dan kami berharap apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami sadari selaku manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan segala kekurangan. Maka dari itu kami minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian penjelasan hadis ini. Mungkin cukup sekian dari kami, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.